Bab 1611 5 Elemen Guntur Surgawi. Patriark Wu Tian dan tiga lainnya bertukar pandang dengan ketakutan yang tersisa. Ketika tubuh sejati naga Phoenix turun, mereka masih memikirkan bagaimana menggabungkan kekuatan dan menekannya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, pikiran itu terlalu menggelikan dan gila. Jika mereka terus menyerang Dragon Phoenix True Body sebelumnya, mereka akan menjadi 4 mayat sekarang. Bisakah kalian merasakan bahwa Desolate Martial memiliki permusuhan yang sangat kuat terhadap ras dewa? Patriark Li Ying bertanya dengan transmisi suara. Patriark Wu Tian mengangguk. Aku bisa merasakannya. Sebelumnya, Desolate Martial juga mengatakan hal serupa. Dia mengatakan bahwa dia bisa bernegosiasi dengan kita, tetapi bukan ras dewa. Petik 2. Itu sedikit aneh. Patriark Chang Ming sedikit mengernyit. Desolate Martial memiliki dendam dengan 6 ras primordial kami sebelumnya. Mengapa dia menargetkan ras dewa secara spesifik? Petik 2. Saya tidak yakin. Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan untuk pertemuan 10.000 perlombaan ini. Patriark Jin Yan berkata, saya sudah memberitahu pemimpin klan dan memintanya untuk pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Patriark Wu Tian dan yang lainnya sudah memberitahu pemimpin klan masing-masing. Tidak banyak makhluk ras dewa yang tersisa di Istana Enigma tetapi mereka masih berjuang mati-matian. Kematian dua leluhur, Divine Frost dan Divine Duel, merupakan pukulan telak bagi ras dewa. Tubuh sejati naga Phoenix tidak membantu. Dia bahkan tidak peduli jika naga terluka atau bahkan mati. Darah segar dan hidup dan mati semacam ini adalah sesuatu yang harus dialami oleh ras naga. Ini adalah pelatihan terbaik untuk ras naga. Selama bertahun-tahun, ras naga tidak muncul di lembah tulang naga dan sulit bagi mereka untuk saling membunuh dalam pertarungan dalam perlombaan. Tanpa baptisan hidup dan mati dan darah, naga-naga ini tidak akan benar-benar tumbuh. Ras dewa di Istana Enigma adalah batu asa mereka. Tubuh sejati naga Phoenix tidak mengatakan yang sebenarnya tentang perang primordial. Bahkan jika dia mengatakannya sekarang, tidak ada yang akan percaya padanya. Itu karena pemahamannya tentang perang primordial hanya terbatas pada beberapa pesan sederhana yang dikirimkan oleh tubuh sejati teratai hijau. Tubuh sejati naga Phoenix tidak tahu detailnya sama sekali dan dia tidak punya bukti. Jika dia mengatakannya sekarang, itu tidak akan meyakinkan dan dia hanya akan menarik kecurigaan dan ejekan dari ras primordial lainnya. Bagaimanapun, kebenarannya terlalu menakutkan dan mengerikan sehingga benar-benar tidak terbayangkan. Lebih jauh lagi, bahkan jika Patriark Wu Tian dan yang lainnya mempercayainya, itu tidak berguna. Sampai titik pertemuan 10.000 ras ini, Patriark Wu Tian dan yang lainnya tidak lagi memiliki suara dan tidak dapat membuat keputusan apapun untuk ras primordial. Ketika para ahli sejati dari 6 ras primordial turun dan tubuh sejati teratai hijau mengungkapkan kebenaran, ada kemungkinan untuk mengubah situasi dan membuat keputusan akhir. Selanjutnya, dia mungkin memperingatkan musuh jika dia mengatakannya sekarang. Saat itu, di medan perang, lotus hijau penciptaan hijau dan kristal memancarkan sinar cahaya yang bergoyang dengan lembut. Aura tubuh sejati teratai hijau berangsur-angsur stabil di platform lotus. Kesengsaraan kedua dari 3 bencana Taoisme, api bumi jahat, telah berlalu. Tubuh sejati teratai hijau menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat dan memulihkan vitalitasnya. Jelas bahwa kesengsaraan api bumi jahat tidak banyak mempengaruhi tubuh sejati teratai hijau. Dengan hanya sedikit istirahat, keadaan tubuh sejati teratai hijau telah kembali ke puncaknya dan ki darah di tubuhnya kuat dengan vitalitas yang luar biasa. Buah roh jahat ini benar-benar harta universal. Terlepas dari fakta bahwa Desolate Martial berhasil selamat dari kesengsaraan api bumi jahat dengan aman setelah melahap buah roh jahat, dia tidak menderita kerugian apapun. Petik 2. Tentu saja, sebagian besar kekuatan api bumi jahat dinetralkan oleh kekuatan buah roh jahat. Kekuatan yang tersisa tidak menjadi ancaman bagi Desolate Martial. Petik 2. Lebih penting lagi, semakin baik kondisinya setelah kesengsaraan api bumi jahat, semakin baik peluang mereka untuk selamat dari kesengsaraan 5 guntur nanti. Buah roh jahat terlalu penting bagi kita leluhur setengah bela diri. Jika ada yang memiliki buah roh jahat, aku bahkan akan mempertaruhkan nyawaku untuk mereka. Leluhur setengah bela diri bergumam. Ada banyak leluhur setengah bela diri dengan pemikiran itu. Itu karena jika mereka tidak bisa melewati kesengsaraan kekuatan surgawi, rentang hidup mereka hanya akan menjadi 20.000 tahun. Jika mereka gagal dalam transendensi kesengsaraan, mereka bahkan mungkin mati. Namun, dengan bantuan buah roh jahat, mereka bisa berhasil maju ke alam Mahayana dan rentang hidup mereka akan meningkat menjadi 100.000 tahun. Daya tariknya terlalu besar untuk leluhur setengah bela diri.
Ledakan, ledakan, ledakan. Saat itu, guntur terdengar dari langit dengan cara yang dalam dan kuat, seolah-olah itu bergema di hati semua makhluk hidup. Langit cerah di tempat lain. Namun, awan gelap memenuhi langit istana Enigma dan berkumpul dengan cepat. Awan yang bergemuruh tampak seperti terciprat tinta. Kesengsaraan terakhir dari 3 bencana Taoisme ada di sini. Seseorang berseru dengan lembut. Kesengsaraan terakhir adalah kesengsaraan guntur. Petir itu bukan petir biasa, tetapi 5 elemen, Geng Metal, Yi Wood, Gui Water, Bing Fire, dan Wu Earth Divine Thunders. Yang disebut disambar 5 guntur mengacu pada 5 elemen guntur surgawi. Sepanjang sejarah, ada banyak ahli leluhur setengah bela diri yang mati karena 5 elemen guntur surgawi. Jika mereka gagal dalam kesengsaraan terakhir, jiwa mereka akan bubar. Awan gelap berkumpul dan berubah menjadi lebih gelap dengan kilatan petir di dalamnya, mengeluarkan kekuatan yang menggetarkan. Lotus hijau penciptaan berdiri tegak dan membubung ke langit. Terhadap awan gelap dan guntur yang menyelimuti, tidak ada rasa takut dan itu bersinar terang. Jepret, petir raksasa turun dengan kecemerlangan hitam yang menyilaukan, seolah ingin menembus segalanya. Gui Water Divine Thunder, kekuatan guntur surgawi 5 elemen berbeda dan guntur surgawi air Gui relatif ringan. Petir surgawi menghantam keras kepala Suzimo dan tubuhnya bergidik saat kilatan petir menyambar. Bahkan ada sedikit kabut bercampur petir. Daging tubuh sejati teratai hijau meledak seketika, membentuk kabut darah saat retakan muncul di permukaan kulitnya. Bahkan Gui Water Divine Thunder yang paling ringan pun bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Makhluk hidup dari 10.000 ras diam-diam khawatir. Suzimo menggertakkan giginya dan menahannya tanpa emosi. Tak lama, kilat di tubuh sejati teratai hijau menghilang. Jepret, guntur lain menggelegar. Five Elements Divine Thunder tidak akan memberi Suzimo waktu untuk memulihkan diri saat petir kedua menyambar. 5 petir menyambar berturut-turut tanpa ada ruang untuk bernafas. 5 elemen hidup berdampingan, air dan kayu. Petir kedua adalah guntur surgawi kayu Yi. Ketika petir surgawi turun, Suzimo benar-benar berdiri dari platform lotus penciptaan. Rambut hitamnya menari-nari saat dia meraung ke langit, seolah-olah dia menyatakan perang terhadap Five Elements Divine Thunder. Ketika guntur surgawi kayu Yi menyerang Suzimo, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Namun, di bawah tatapan banyak makhluk hidup, aura Suzimo tidak hanya memburuk sama sekali, bahkan meningkat dengan cepat. Luka di tubuh Suzimo sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Tidak hanya petir divine yang gagal menyebabkan kerusakan pada tubuh sejati teratai hijau, kekuatan yang dikandungnya malah diserap oleh tubuh sejati teratai hijau. Lotus hijau penciptaan di bawah Suzimo bersinar terang. Terengah-engah bisa terdengar dari kerumunan. Sepanjang sejarah, leluhur setengah bela diri yang tak terhitung jumlahnya mengalami transendensi kesengsaraan tetapi tidak pernah ada situasi seperti itu. Seseorang berseru, "Saya mengerti. Penciptaan teratai hijau adalah dewa tanaman. Bahkan guntur surgawi kayu Yi tidak dapat menekannya. Sebaliknya, itu menjadi makanan untuk itu." Petik 2. Seperti yang diharapkan dari penciptaan teratai hijau. Itu bahkan bisa melahap guntur surgawi kayu Yi. Petik 2. Bab 1612, Alam Mahayana. Penerjemah, Lege. Tidak hanya turunnya guntur surgawi kayu Yi gagal melukai Suzimo dengan parah, itu bahkan memberinya makan dan teratai hijau penciptaan di bawahnya. Luka-luka yang disebabkan oleh Gui Water Divine Thunder pada Green Lotus True Body sepenuhnya disembuhkan di bawah nutrisi dari Yi Wood Divine Thunder. Aura Suzimo terus meningkat. Tak lama, guntur surgawi kayu Yi sepenuhnya diserap oleh tubuh sejati teratai hijau. Baik itu dari segi kondisi atau kekuatan, dia sudah mencapai puncaknya. Petir surgawi ketiga turun. Api lahir dari kayu. Yang ketiga adalah Bing Fire Divine Thunder. Jika Gui Water Divine Thunder adalah yang terlemah di Five Elements Divine Thunder, Bing Fire Divine Thunder akan menjadi salah satu yang terkuat di Five Elements Divine Thunder. Selanjutnya, Bing Fire Divine Thunder memberikan kerusakan yang lebih besar pada ras flora. Jepret, sebuah petir merah turun dari awan gelap dan melanda Suzimo. Astaga, seketika, tubuh Suzimo diselimuti oleh kilatan petir merah dan api yang mengamuk bahkan menyala. Sosoknya samar-samar terlihat di dalam Bing Fire Divine Thunder. Makhluk hidup dari 10.000 ras dapat dengan jelas melihat bahwa daging Suzimo sudah terbelah oleh Bing Fire Divine Thunder. Sebelum darah segar mengalir keluar, itu menguap dan berubah menjadi abu. Suzimo sedikit gemetar, mengerutkan kening dengan ekspresi sedih. Bahkan aura lotus hijau penciptaan ditekan oleh Bing Fire Divine Thunder. Namun, sejak awal,
dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Auranya melemah terus-menerus. Pada akhirnya, itu bahkan tenggelam dalam Bing Fire Divine Thunder dan hampir menghilang. Para ahli dari 6 ras primordial memiliki ekspresi yang bertentangan ketika mereka melihat itu. Mereka tahu betul bahwa Su Zimo berada dalam kondisi terlemahnya saat ini. Setiap sosok perkasa tubuh bersama atau bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma dapat melukai dan membunuhnya dengan parah. Namun, semua ahli dari 6 ras primordial melirik sosok kuat lainnya di udara. Sosok itu memiliki rambut merah yang terbakar seperti api dan tatapan yang membakar, memancarkan kekuatan yang ganas dan membakar. Dengan tubuh sejati naga Phoenix, tidak ada yang berani bertindak. Ekspresi tubuh sejati naga Phoenix tidak berubah ketika dia melihat itu dan dia tidak berniat ikut campur. Seseorang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk transendensi kesengsaraan seperti itu. Jika ada orang lain yang ikut campur, itu hanya akan membawa bencana yang lebih mengerikan. Di tengah kilatan petir dan api, Su Zimo tidak bergerak sama sekali. Ki darah di tubuhnya melonjak dan melepaskan aliran kekuatan hidup yang luar biasa untuk menyembuhkan luka-lukanya dan bertahan melawan Bing Fire Divine Thunder. Bing Fire Divine Thunder menghancurkan, membakar, dan mengamuk berulang kali saat tubuh sejati teratai hijau memperbaiki dirinya sendiri secara terus-menerus, memberi nutrisi dan menyembuhkan. Tanpa ketegangan dan perlawanan yang terus-menerus, tubuh sejati teratai hijau menjadi lebih murni dan tanpa cacat. Selanjutnya, kemampuan generasi tubuh sejati teratai hijau menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan. Akhirnya, Bing Fire Divine Thunder menghilang. Di platform Lotus Penciptaan, Su Zimo sudah tidak dapat dikenali dan telah dibakar menjadi arang hitam berbentuk manusia oleh Bing Fire Divine Thunder. Tiba-tiba, dua cahaya surgawi meledak dari arang berbentuk manusia. Itu adalah mata Su Zimo. Su Zimo membuka matanya. Ditemani oleh gerakan kecil itu, arang di tubuhnya berangsur-angsur jatuh. Kulit matinya memudar dan dagingnya yang membusuk berubah menjadi abu, memperlihatkan lapisan kulit yang putih dan lembut. Dia seperti bayi yang baru lahir dan bahkan ada aroma samar yang memancar darinya. Tubuh Su Zimo dipenuhi dengan cahaya hijau giok yang jernih dan tanpa cacat. Tubuhnya seperti lotus hijau penciptaan sejati. Jepret, petir surgawi keempat turun dengan cahaya kemasan. Bumi lahir dari api. Itu sebagai guntur surgawi bumi Wu. Guntur emas turun dan Su Zimo bergidik, merasakan tekanan tak tertahankan yang hampir mencekik. Bahkan lotus hijau penciptaan di bawahnya tidak dapat menahannya dan sedikit membungkuk. Guntur surgawi bumi Wu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Seolah-olah Su Zimo tidak menahan petir surgawi, tetapi seluruh tanah. Itu tebal, luas, dan memanjang tanpa henti. Tubuh Su Zimo secara bertahap membungkuk. Di bawah tekanan situasi, dia tidak punya pilihan selain sujud. Dia sedang membungkuk. Penciptaan teratai hijau di bawahnya juga membungkuk. Kekuatan guntur surgawi bumi Wu tidak berhenti dan tampak tak terbatas. Tidak hanya petir surgawi ingin menghancurkan tubuhnya, itu ingin menghancurkannya dan membuatnya berlutut dan tunduk ke surga dan bumi. Jika dia dihancurkan, itu berarti teratai hijau penciptaan di bawahnya akan hancur juga. Su Zimo telah lama menyatu dengan lotus hijau penciptaan. Mereka terikat bersama untuk kebaikan atau keburukan. Guntur surgawi bumi Wu turun lebih lama dari gabungan ketiga petir surgawi. Selanjutnya, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya masih meningkat. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo. Tanahnya tebal, luas dan tak terbendung. Pembelahan bumi bisa melahap segalanya. Runtuhnya bumi bisa mengubur semua makhluk hidup. Namun, bumi juga dapat menampung semua makhluk hidup dan memelihara kehidupan. Meskipun kekuatan bumi sudah cukup untuk menghancurkan segalanya, bahkan rumput terlemah pun bisa keluar dari tanah dan tumbuh. Pikiran itu bersinar terang dan tiba-tiba, Su Zimo merasakan tekanan di tubuhnya berkurang. Di bawah tatapan makhluk hidup dari 10.000 ras, tubuh Su Zimo berangsur-angsur menjadi tegak karena suatu alasan. Lotus hijau penciptaan di bawahnya mulai tumbuh juga. Mereka seperti teratai hijau yang pecah dari tanah, memancarkan kekuatan hidup yang hidup dengan aura puncak. Jepret, guntur bergemuruh lagi. Petir surgawi kelima turun. Logam lahir dari bumi. Logam mewakili pembunuhan. Geng metal Divine Thunder adalah yang terkuat di antara 5 elemen dan dapat menembus segalanya, kekuatan membunuhnya mencapai batasnya. Petir yang menyala-nyala turun dengan cahaya putih yang menyilaukan dan langsung mengenai kepala Su Zimo. Tiba-tiba, tubuh Su Zimo membeku dan dia tidak bergerak sama sekali. Bang! Tepat setelah itu, di depan semua orang,
Tubuh Suzimo tiba-tiba meledak menjadi kabut darah yang menodai separuh langit. Ah! Desolate Martial gagal dalam transendensi kesengsaraannya. Petik 2. Geng Metal Divine Thunder masih sangat kuat sehingga menghancurkan Green Lotus True Body. Kerumunan itu gempar ketika serangkaian seruan terdengar. Para ahli dari 6 ras primordial menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di mata mereka. Tubuh sejati teratai hijau Suzimo juga merupakan ancaman besar bagi mereka. Tidak ada yang tahu kekuatan tempur apa yang dimiliki tubuh sejati teratai hijau setelah memasuki alam Mahayana. Ada yang tidak beres. Kesadaran roh Patriarku Tian sangat kuat dan inderanya tajam. Dia mengerutkan kening. Bela diri Desolate belum mati. Saat itu, bola kabut darah di lotus hijau penciptaan berangsur-angsur berkumpul. Dalam sekejap mata, tubuh sejati teratai hijau Suzimo terbentuk sekali lagi. Melolong ke langit, tubuh Suzimo bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Seiring dengan lolongannya, lotus hijau penciptaan tampaknya telah merasakan sesuatu dan melayang ke langit. Daun teratai raksasanya menari dan platform teratainya bergoyang. Awan gelap yang melayang di atas kepala Suzimo dihancurkan oleh lotus hijau penciptaan dan menghilang secara bertahap. Kesengsaraan kekuatan surgawi dilewati dengan aman. Aura Suzimo tampaknya telah menembus semacam penghalang dan meningkat dengan cepat. Dia melepaskan diri dari belenggu surga dan bumi sekali lagi dan umurnya diperpanjang. Tubuh sejati teratai hijau telah memasuki alam Mahayana. Suzimo mengambil posisi lotus dan tidak segera pergi. Dia baru saja memasuki alam Mahayana dan harus terus berkultivasi dan memahami untuk menstabilkan alam ini. Previous, Bab 1613 Kedatangan Tubuh Utama. Benua Tengah, Pegunungan Astral. Pegunungan ini terkenal di dunia kultivasi karena bertahun-tahun yang lalu, seorang ahli tertinggi meninggalkan warisannya dan mendirikan sekte di sini. Kemudian, sekte itu didirikan sebagai salah satu sekte abadi dan merupakan sekte astral. 20.000 tahun yang lalu, sekte astral terpecah menjadi 2 sekte super, sekte biduk surgawi dan sekte bumi jahat. Saat ini, pegunungan astral adalah tempat sekte biduk surgawi berada. Hari ini, seseorang tiba di pegunungan astral. Orang itu mengenakan jubah ungu dan rambut hitamnya menutupi bahunya. Dia memiliki fitur yang halus dan meskipun dia masih muda, dia memancarkan aura yang tak terhentikan. Jika pembudidaya Istana Enigma melihat penampilannya, mereka pasti akan terkejut. Itu karena penampilan orang ini identik dengan Desolate Martial dan Suzimo. Semua orang tahu bahwa Desolate Martial memiliki 2 tubuh sejati. Pada saat itu, kedua tubuh sejati Desolate Martial berada di Istana Enigma. Dalam hal ini, siapa orang ini? Pria berjubah ungu itu menatap pegunungan astral dengan tatapan yang dalam. Setelah merenung sejenak, dia mengulurkan jarinya dan mengetuk gelabelanya dengan lembut. Seketika, lapisan kabut menutupi wajah pria berjubah ungu itu dan menyamarkan penampilannya. Ini adalah tubuh sejati ketiga Desolate Martial, tubuh utama Martial Dao. Setelah berkultivasi selama 100 tahun, tubuh utama Martial Dao telah memasuki alam leluhur setengah bela diri. Dia tidak memilih untuk pergi ke Istana Enigma. Tubuh sejati naga Phoenix telah memberitahunya tentang situasi di sana. Menurut perhitungannya, ada kemungkinan besar bahwa para ahli top dari ras primordial akan tiba satu demi satu. Bahkan jika dia bergegas, itu akan sia-sia. Di akhir pertemuan 10.000 perlombaan, ada kemungkinan besar itu akan menjadi pertarungan antara kaisar. Tubuh utama Martial Dao memilih untuk datang ke benua tengah, Sekte Biduk Surgawi. Dia maju dan tiba di pintu masuk Sekte Biduk Surgawi tak lama. Di kedua sisi gerbang gunung Sekte Biduk Surgawi, para murid yang menjaganya tidak lemah, ada 2 jiwa yang baru lahir. Kamu siapa? Kedua Naschen Souls tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika mereka melihat tubuh utama Martial Dao dari jauh dan bertanya dengan keras. Tubuh utama Martial Dao mengabaikan mereka dan terus maju tanpa melihat ke samping. Berhenti. Jika kamu mendekat, jangan salahkan kami karena membunuhmu di sini. Mata kedua Naschen Souls bersinar dingin. Mereka memanggil senjata darmik pedang terbang mereka yang melayang di depan dada mereka saat mereka memelototi tubuh utama Martial Dao dengan ekspresi bermusuhan. Mengingat kultivasi mereka, mereka sama sekali tidak bisa membedakan ranah kultivasi tubuh utama Martial Dao. Namun, ketika tubuh utama Martial Dao mendekat, kedua jiwa yang baru lahir merasa tercekik seolah-olah hati mereka dicengkeram oleh tangan raksasa dari 5 elemen. Kedua Naschen Souls tidak bergerak sama sekali dan lapisan keringat muncul di dahi mereka secara instan. Bahaya, bahaya ekstrim. Huff.
Salah satu jiwa yang baru lahir mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan nada sengit, ini adalah Sekte Biduk Surgawi dan Anda tidak boleh kurang ajar. Saya tidak percaya bahwa Anda akan berani menyakiti kami di depan sekte kami. Tubuh utama Martial Dao mengabaikan mereka dan terus maju, melewati dua jiwa yang baru lahir tanpa berhenti sama sekali. Kedua Naschen Souls memiliki ekspresi jelek. Meskipun mereka ingin menyerang berkali-kali, mereka tidak berani dan hanya bisa menonton tanpa daya saat tubuh utama Martial Dao melewati pintu masuk. Pintu masuk Sekte Biduk Surgawi terbuat dari meteor sejati di Cakrawala. Itu megah dan kuno dengan garis-garis cahaya bintang berkilauan di atasnya dengan cara yang sangat misterius. Dalam keadaan normal, jika seseorang tidak memiliki lencana sekte-sekte biduk surgawi ketika mereka melintasi gerbang gunung, cahaya bintang pasti akan menyinari mereka. Jika cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, penyusup manapun pasti akan terbunuh. Tapi sekarang, ketika tubuh utama Martial Dao berjalan melalui gerbang gunung, seluruh gerbang gunung hancur sebelum cahaya bintang bahkan bisa terbentuk. Pergi. Kedua Naschen Souls membuat keputusan cepat dan memanggil pedang terbang mereka, menusuk ke arah belakang kepala tubuh utama Martial Dao. Pada saat yang sama, mereka berdua menyulap segel tangan dan menyihir seni Dharma, bersiap untuk melepaskannya. Tubuh utama Martial Dao tidak mundur dan hanya terus maju. Saat pedang terbang meninggalkan tangan mereka membeku di udara. Tepat di depan dua Naschen Souls, mereka hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke tanah. Kedua Naschen Souls juga tidak bisa melepaskan seni Dharma mereka. Keduanya kehilangan ekspresi dan berdiri tanpa bergerak di tempat. Saat berikutnya, keduanya meledak menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Tak lama, tubuh utama Martial Dao tiba di atas Sekte Biduk Surgawi dan melihat ke bawah. Ada 36 puncak utama di Sekte Biduk Surgawi yang berhubungan dengan 36 bintang Biduk Surgawi. Tubuh utama Martial Dao menyebarkan kesadaran rohnya yang besar dan menyelimuti, memindai Sekte Biduk Surgawi dari ujung kepala sampai ujung kaki, masuk dan keluar. Tidak ada pembudidaya atau rahasia yang bisa disembunyikan dari deteksi kesadaran roh dari tubuh utama Martial Dao. Seperti yang diharapkan dari Sekte Super, tubuh utama Martial Dao tersenyum lembut dan bergumam, meskipun begitu banyak tokoh perkasa dan leluhur setengah bela diri pergi ke pertemuan 10.000 perlombaan, masih ada begitu banyak ahli yang tersembunyi di sini. Siapa di sana? Beraninya kamu menerobos masuk ke Sekte Biduk Surgawi dan bahkan melepaskan kesadaran rohmu untuk menyelidiki rahasia kami dengan berani. Bang, bang, bang. Banyak aura kuat meledak dari 36 puncak utama saat sosok-sosok melayang ke udara dengan aura pembunuh dan menyerbu ke tubuh utama Martial Dao. Sebagian besar dari tokoh-tokoh itu adalah dewa Dao karakteristik Dharma dan bahkan ada beberapa sosok perkasa tubuh bersama. Astaga, astaga, astaga. Sebelum sosok itu tiba, senjata Dharma merobek udara satu demi satu. Banyak seni Dharma juga turun, menutupi langit. Tubuh utama Martial Dao tetap diam dan tatapan mengejek melintas di matanya. Dia berdiri tanpa bergerak dengan tangan di belakang punggungnya dan hanya melepaskan kesadaran roh yang luar biasa untuk menekan semuanya. Seketika, semua sosok yang menyerbu ke depan membeku di udara. Semua pembudidaya Sekte Biduk Surgawi itu melebarkan mata mereka ketakutan. Pada saat itu, baik itu dewa Dao karakteristik Dharma atau tokoh perkasa tubuh bersama, mereka merasa seolah-olah kiamat telah tiba dan Cakrawala tampaknya telah runtuh, akan menenggelamkan semua orang. Uff, uff, uff. Angka meledak di udara satu demi satu, berubah menjadi kabut darah. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama pun tidak luput. Mereka hanya berhasil bertahan sebentar lagi sebelum tubuh mereka terbelah. Saat roh esensi mereka terekspos, mereka dihancurkan dan ditenggelamkan oleh kesadaran roh yang luas dari tubuh utama Martial Dao. Alam leluhur setengah bela diri tubuh utama Martial Dao hanya harus melepaskan kesadaran rohnya untuk menekan dewa Dao dan tokoh perkasa itu. Formasi perlindungan sekte, aktifkan. Saat itu, suara yang dalam dan berwibawa terdengar dari kedalaman puncak gunung Sekte Biduk Surgawi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 36 gunung bergoyang dan melepaskan aliran cahaya bintang yang berbeda, berkumpul di satu tempat di udara. Pada saat yang sama, bintang-bintang muncul di siang hari di atas Cakrawala. 36 bintang biduk surgawi yang sebenarnya muncul dan cahaya bintang turun ke dalam kekosongan Sekte Biduk Surgawi. Formasi menghubungkan surga dan bumi. Bintang-bintang kuno mengembun di sekitar tubuh utama Martial Dao, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Formasi itu tampaknya mampu menyulap bintang sejati di Cakrawala. Faktanya,
Bahkan kekosongan tidak dapat menahan tekanan dan bergetar terus-menerus, mengeluarkan suara aneh seolah-olah sedang menangis. Bab 1614 Sapu. Setiap bintang memadatkan kekuatan formasi biduk surgawi dan meminjam kekuatan 36 bintang biduk surgawi di cakrawala terus-menerus, menyebabkan aura dan kekuatan bintang meningkat. Jika 36 bintang terbentuk dan melepaskan dampaknya pada saat yang sama, bahkan leluhur Mahayana harus menghindarinya. Pecah. Saat itu, tubuh utama Martial Dao melihat bintang raksasa yang melayang di sekitarnya dengan ekspresi tenang. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berteriak. Meskipun suaranya tidak keras atau lembut, itu memberikan dampak yang sangat menakutkan. Retakan, retakan, retakan. Cahaya pada 36 bintang kuno yang mengambang di sampingnya meredup seketika dan retakan muncul di permukaan bintang. Ledakan. Saat berikutnya, semua 36 bintang meledak menjadi meteor yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah, berubah menjadi kekuatan Dharma yang kembali ke dunia. Apa keterampilan rahasia domain suara itu? Para pembudidaya Sekte Biduk Surgawi terkejut. Formasi perlindungan Sekte dihancurkan oleh raungan tunggal pria misterius berjubah ungu. 36 bintang Biduk Surgawi di atas cakrawala menghilang sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Kekuatan yang dilepaskan oleh suara itu tidak berhenti. 36 puncak utama bergoyang terus-menerus juga dan gunung-gunung retak. Pegunungan astral bergetar juga dan mengejutkan banyak burung dan binatang. Ini benar-benar perubahan cuaca dan gunung-gunung berguncang. Suara itu sepertinya telah menekan aura seluruh Sekte Biduk Surgawi. Banyak murid Sekte Biduk Surgawi memandang tubuh utama bela diri Dao di langit dengan keterkejutan dan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma dan sosok perkasa tubuh bersama bergidik, apalagi penggarap pendirian yayasan tingkat rendah dan inti emas. Mereka belum pernah melihat metode mengerikan seperti itu sebelumnya. Kesadaran roh tunggal menekan semua pembudidaya yang hadir. Hanya satu raungan yang diperlukan untuk menghilangkan formasi perlindungan Sekte kuno dari Sekte Biduk Surgawi. Mungkinkah pria misterius berjubah ungu ini adalah Patriark Mahayana? Tak satu pun dari para pembudidaya Sekte Biduk Surgawi yang bisa melihat penampilan tubuh utama Martial Dao. Di mata mereka, wajah tubuh utama Martial Dao diselimuti oleh lapisan kabut sepanjang waktu dan kesadaran roh mereka tidak dapat menembusnya. Saat itu, ledakan keras terdengar dari 6 puncak utama saat 6 sosok naik perlahan. Setiap sosok memancarkan aura yang sangat kuat. 6 leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi telah keluar dari pengasingan. Saya Penatua Zanlong dari Sekte Biduk Surgawi dan saya bertanggung jawab atas disiplin dalam sekte tersebut. Bolehkah saya tahu nama dan sekte Anda, rekan Daois? Seorang lelaki tua dari Sekte Biduk Surgawi bertanya dengan suara yang dalam. Huff. Leluhur setengah bela diri lainnya dari Sekte Biduk Surgawi mencibir, aku ingin tahu dari mana tikus ini berasal. Dia bersembunyi dan bahkan tidak berani mengungkapkan penampilan aslinya. Kamu benar-benar berani memanggilku tikus. Tatapan tubuh utama Martial Dao mendarat pada orang itu saat dia berjalan perlahan menuju yang terakhir. Leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi berdetak kencang saat dia memusatkan perhatiannya dan berkata dengan suara yang dalam, jika saya tidak salah, ranah kultivasi Anda hanya di ranah leluhur setengah bela diri juga. Ini adalah Sekte Biduk Surgawi, ini bukan tempat di mana leluhur setengah bela diri sepertimu diizinkan untuk kurang ajar. Tubuh utama Martial Dao mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, aku leluhur setengah bela diri, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Saat dia mengatakan itu, tubuh utama Martial Dao telah tiba di hadapan orang itu. Membunuh. Glabela leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi bersinar dan kilatan dingin melintas seketika. Itu adalah pedang terbang yang menusuk ke arah wajah tubuh utama Martial Dao. Dua leluhur setengah bela diri di samping leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi itu juga menyerang, melepaskan seni Dharma yang turun. Lebih jauh lagi, ada secercah kekuatan suci dalam seni Dharma itu. 3 leluhur setengah bela diri tahu bahwa mereka telah menghadapi musuh yang kuat juga. Saat mereka menyerang, mereka melepaskan kartu truf mereka dan kekuatan penuh tanpa menguji air. Tubuh utama Martial Dao tertawa. Tawa itu mengandung penghinaan yang ekstrim. Tubuh utama Martial Dao tidak berhenti. Namun, dia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke depan. Tindakan sederhana itu menyebabkan seni Dharma yang dilepaskan oleh 3 leluhur setengah bela diri meledak di udara bahkan sebelum mereka turun. Seolah-olah tubuh utama bela diri Dao telah menghancurkan seni Dharma dari 3 leluhur setengah bela diri melalui kehampaan. Pada saat yang sama, seolah-olah mereka ditarik oleh sesuatu,
dua pedang terbang dan pedang berat berkumpul menuju telapak tubuh utama marsial Dao. Ekspresi dari 5 leluhur setengah bela diri berubah. Pada saat itu, mereka telah kehilangan kendali atas senjata Dharma Takdir mereka. Dalam sekejap mata, 3 senjata Dharma Takdir mendarat di tangan tubuh utama Dao bela diri. Tiba-tiba, tubuh utama marsial Dao menarik telapak tangannya. Retakan, retakan, retakan. Sebuah retakan gemetar terdengar dari telapak tangannya. Tepat di depan semua orang, 3 senjata darmik leluhur setengah bela diri dihancurkan oleh telapak tubuh utama Dao bela diri dan berubah menjadi banyak pecahan kecil. Itu adalah senjata darmik leluhur setengah bela diri yang dipenuhi dengan jejak kekuatan suci. Tapi sekarang, mereka dihancurkan oleh tubuh utama marsial Dao dengan tangan kosong. Itu belum berakhir. Tubuh utama marsial Dao memegang pecahan di telapak tangannya dan menggosoknya dengan lembut dengan kedua tangan. Pecahan digulung menjadi bola besi seukuran kepalan tangan oleh telapak tubuh utama marsial Dao. Tubuh utama marsial Dao menggosok tangannya dan bola besi itu berserakan seperti pasir. Bro, suara tegukan bisa terdengar dari kerumunan. Dia menggiling logam menjadi lumpur. Bahkan Penatua Zanlong dan leluhur setengah bela diri lainnya takut kehabisan akal, apalagi para pembudidaya tingkat rendah dari Sekte Biduk Surgawi. Kekuatan macam apa yang bisa melakukan itu? Sementara 6 leluhur setengah bela diri terkejut, tubuh utama bela diri Dao telah tiba sebelum leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi itu. Dia mengulurkan jarinya dan mengetuk gelabela yang terakhir dengan lembut. Uff! Seketika, sebuah lubang berdarah muncul di gelabela leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi. Darah mengalir dan roh esensinya dihancurkan. Setelah menghina tubuh utama marsial Dao, orang itu terbunuh oleh satu jari darinya dalam waktu kurang dari 10 napas. Tubuh utama marsial Dao menamparkan pipi leluhur setengah bela diri lainnya. Uff! Kepala leluhur setengah bela diri meledak dari satu tamparan tubuh utama Dao bela diri dan roh esensinya meledak, mati di tempat. Sosok tubuh utama bela diri Dao telah lama menghilang dari tempat dan tiba di hadapan leluhur setengah bela diri ketiga tanpa ternoda oleh darah. Ah! Leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi bereaksi dan meraung ketakutan. Dia mengeluarkan sejumlah besar jimat perlindungan dari tas penyimpanannya dan merobeknya. Serangkaian penghalang cahaya muncul di tubuh leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi. Tubuh utama marsial Dao mengabaikan jimat perlindungan dan meninju. Uff! Terhadap tinju tubuh utama marsial Dao, jimat perlindungan itu seperti kertas. Hampir tanpa perlawanan, tubuh utama marsial Dao meninju orang itu dan kekuatan besar mengubah tubuh yang terakhir menjadi debu, menghancurkan roh esensinya. Pukulan jari, pukulan telapak tangan, dan pukulan. 3 leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi sudah mati. Leluhur setengah bela diri Zanlong dari Sekte Biduk Surgawi dan 2 lainnya berdiri di tempat, benar-benar tercengang. Sebelumnya, mereka sedikit lebih jauh dan ragu-ragu sejenak. Sebelum mereka bisa menyerang, 3 leluhur setengah bela diri sudah mati. Pada saat itu, leluhur setengah bela diri Zanlong dan 2 lainnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani bergerak, apalagi menyerang tubuh utama marsial Dao. Sejumlah besar pembudidaya Sekte Biduk Surgawi juga diam karena takut. Bab 1615 Perpustakaan. Rekan Taois. Wajah Elder Zanlong pucat dan suaranya bergetar tak terkendali. Dia memaksakan sebuah senyuman. Saya tidak berpikir Sekte Biduk Surgawi memiliki perseteruan dengan Anda, kan? Mengapa kamu di sini? Dia bisa melihat bahwa pria misterius berjubah ungu itu tidak tampak seperti seseorang yang akan membunuh orang yang tidak bersalah. Paling tidak, jika para pembudidaya Sekte Biduk Surgawi tetap patuh dan tidak memprovokasi dia, orang itu tidak akan datang mencari mereka. Tubuh utama marsial Dao berkata, saya ingin mengambil semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Sekte Biduk Surgawi. Bagaimana bisa? Penatua Zanlong bergidik dan berseru. Teknik kultivasi dan keterampilan rahasia dari setiap sekte adalah dasar dari sekte mereka. Orang luar tidak diizinkan untuk membacanya, apalagi membawanya pergi. Selanjutnya, pria misterius berjubah ungu itu tidak mengatakan bahwa dia akan mengambil 1 atau 2 teknik kultivasi, dia akan mengambil semuanya. Ini praktis memutuskan warisan Sekte Biduk Surgawi. Betul sekali, penatua lain berkata dengan suara yang dalam, teknik kultivasi dan keterampilan rahasia ini adalah dasar dari Sekte Biduk Surgawi dan kami tidak akan membiarkan orang luar menyentuhnya. Penatua ketiga menggertakkan giginya juga. Bagaimana Sekte Biduk Surgawi akan terus mewariskan warisan kami jika Anda mengambil semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia kami? Aku tidak sedang berdiskusi dengan kalian.
Tubuh utama Martial Dao berkata dengan acuh tak acuh, saya hanya menjelaskan sesuatu kepada kalian. Tidak masalah apakah Anda setuju atau bukan. Meskipun nadanya tenang, itu membawa kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Untuk sesaat, mereka bertiga tidak tahu bagaimana membantah. Tatapan tubuh utama Martial Dao bergeser dan mendarat di puncak Tian Kui dari 36 puncak utama, turun perlahan. Ekspresi Penatua Zanlong berubah saat dia melihat bagian belakang tubuh utama Martial Dao. Matanya berkedip sebentar-sebentar dengan niat membunuh dan ragu-ragu di kali. Tiba-tiba, tubuh utama Martial Dao berhenti dan melirik ke samping, berkata dengan lembut, "Baiklah, izinkan saya mengingatkan kalian untuk tidak mencoba dan memprovokasi saya. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengirim kalian ke alam baka. Adapun warisan Sekte Biduk Surgawi." Tubuh utama Martial Dao berhenti sejenak dan tersenyum mengejek. Jika itu berakhir, jadilah itu. Tidak ada yang perlu disayangkan. Sekte Biduk Surgawi tidak layak digolongkan sebagai sekte abadi. Dengan mengatakan itu, tubuh utama Martial Dao terus turun menuju puncak Tian Kui. Tubuh utama Martial Dao memahami 100 sutra dan melebur semua seni dharma. Cara terbaik untuk menerobos adalah dengan menggabungkan lebih banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia ke dalam tungku Martial Dao secara terus-menerus. Saat itu, setelah tubuh utama Martial Dao membunuh Di Fan, leluhur setengah bela diri di Jue dan yang lainnya, ia memperoleh beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia, termasuk teknik kultivasi yang kuat seperti Great Chaos Essence Palm dan Earth Slaying Sword Art. Peleburan teknik kultivasi itu sangat membantunya dalam meningkatkan kultivasinya. Pada saat itu, tubuh utama Martial Dao menemukan metode ini. Namun, selama ini, dia masih melebur beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dia peroleh sebelumnya dan tidak melakukan gerakan apapun. Sekarang setelah pertemuan 10.000 perlombaan diadakan, tubuh utama Martial Dao tiba di Sekte Biduk Surgawi setelah mengetahui tentang beberapa hal yang terjadi selama pertemuan, bersiap untuk mengambil semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Sekte Biduk Surgawi. Karena Sekte Biduk Surgawi memilih untuk tunduk pada 6 ras primordial, tubuh utama Martial Dao akan mengambil teknik kultivasi dan keterampilan rahasia mereka dan memutuskan warisan mereka sepenuhnya. Tubuh utama Martial Dao tidak melanjutkan pembantaian. Itu karena tidak semua pembudidaya Sekte Biduk Surgawi itu jahat. Sebagian besar murid Sekte Biduk Surgawi mungkin tidak tahu bahwa Master Sekte, leluhur, dan yang lainnya dari Sekte Biduk Surgawi telah memilih untuk tunduk pada 6 ras primordial. Tidak perlu baginya untuk menghukum pembudidaya biasa dari Sekte Biduk Surgawi karena ini. Penatua Zanlong, apa yang harus kita lakukan? Leluhur setengah bela diri melihat bagian belakang tubuh utama Martial Dao dan mengerutkan kening. Kita harus bergegas dan memberitahu Master Sekte. Jika kita benar-benar membiarkan dia mengambil semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Sekte, itu akan setara dengan bencana pemusnahan. Tunggu sebentar lagi, Penatua Zanlong berkata dengan suara yang dalam. Tuan Sekte dan banyak leluhur mengambil bagian dalam pertemuan 10.000 perlombaan di Istana Enigma. Saya khawatir mereka tidak akan bisa pergi. Petik 2. Setelah jeda singkat, dia mencibir dan melihat ke perpustakaan puncak Tian Kui, mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte kita tidak memiliki seorang patriark yang menjaga tempat yang begitu penting? Ah! Leluhur setengah bela diri di samping berseru dan menutup mulutnya dengan tergesa-gesa, mengirimkan transmisi suara secara diam-diam, bukankah seharusnya para leluhur Mahayana memahami kekuatan surgawi di medan perang kuno? Mengapa ada orang yang menjaga sekte itu? Ada patriark Mahayana di sekte itu. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Leluhur setengah bela diri lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Hehe, Penatua Zanlong tertawa aneh. Kalian semua telah melihat orang itu sebelumnya juga. Kita punya. Kedua leluhur setengah bela diri bahkan lebih terkejut. Penatua Zanlong mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke perpustakaan. Di sana. Perpustakaan. Ekspresi leluhur setengah bela diri berubah saat dia menyelidiki. Penatua Sun siapa yang menjaga perpustakaan? Bukankah dia sosok perkasa tubuh bersama? Petik 2. Penatua Zanlong melirik orang itu. Apakah menurutmu tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk menjaga tempat penting seperti perpustakaan? Elder Sun telah menjadi patriark Mahayana sejak lama. Umurnya hampir habis dan dia tidak akan bisa memahami apapun bahkan jika dia berlama-lama di medan perang kuno. Karena itu, dia memilih untuk kembali ke sekte untuk menjaga perpustakaan. Dua leluhur setengah bela diri lainnya mengungkapkan ekspresi tercerahkan. Penatua Zanlong menyilangkan tangannya dan merasa bangga. Ketika orang misterius itu memasuki perpustakaan,
dia akan menemukan bahwa ada kejutan besar menunggunya. Perpustakaan Sekte Biduk Surgawi berada di puncak Tian Kui dari 36 puncak utama. Perpustakaan itu sangat kuno dan tingginya 100 kaki. Ada total 7 level dan dipenuhi dengan buku-buku kuno dan keterampilan rahasia yang telah diturunkan sejak lama. Tubuh utama Martial Dao tiba di depan perpustakaan dan mendorong pintu terbuka tanpa ragu-ragu. Pintu terbuka dan aura kuno yang tertutup debu melonjak. Tubuh utama Martial Dao memasuki perpustakaan dan sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Pintu di belakangnya tertutup perlahan dan menghilang dari pandangan Penatua San Long dan yang lainnya. Tubuh utama Martial Dao memasuki perpustakaan tingkat pertama dan tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia mengamati aula dan akhirnya melihat ke sudut yang gelap. Uhuk-uhuk. Sesaat kemudian, batuk serak terdengar dari sudut gelap itu. Seolah-olah seseorang telah berdiri perlahan dari tanah, awan debu naik dan berjalan keluar dari kegelapan. Itu adalah seorang lelaki tua dengan janggut putih. Dia tidak tinggi, kurus dan bungkuk. Paling-paling, dia hanya bisa mencapai pinggang tubuh utama Martial Dao. Pria tua itu memegang tongkat kayu yang telanjang dan melengkung dan terhuyung-huyung dengan kepala menunduk. Rambutnya yang acak-acakan jatuh ke dahinya saat dia sedikit terengah-engah. Buku seperti apa yang kamu inginkan? Baca, aku tidak membacanya. Tubuh utama Martial Dao memandang lelaki tua itu dan berkata dengan senyum palsu, aku akan mengambil semua buku di sini. Mendesah. Pria tua itu menghela nafas. Orang-orang muda terlalu serakah. Jika Anda benar-benar ingin membaca buku-buku kuno ini, Anda bisa datang kapan saja. Namun, jika Anda ingin mengambilnya, hehe, Anda tidak akan bisa melakukannya sendiri. Anak muda, dengarkan nasihatku. Keserakahan itu akan merenggut nyawamu. Tubuh utama Martial Dao tersenyum lembut. Orang tua, izinkan saya memberi Anda nasihat juga. Anda sudah tua dan harus menikmati tahun-tahun berikutnya. Jika Anda usil, itu akan mengorbankan hidup Anda juga. Petik 2. Bab 1616 Bintang memetik tangan. Setelah badan utama Martial Dao mengatakan itu, seluruh perpustakaan terdiam. Hehehehe. Lama kemudian, tawa menyeramkan terdengar dari perpustakaan. Pria tua itu mengangkat kepalanya perlahan dan memperlihatkan sepasang mata kabur. Sambil menyeringai, dia memperlihatkan gigi kuning dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dengan senyum mengancam, dia tampak seperti hantu jahat. Anak muda, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Pria tua itu memelototi wajah tubuh utama Martial Dao dan bertanya perlahan. Meskipun lelaki tua itu sudah berusia senja, tatapannya masih tajam dan dia ingin melihat menembus kabut di wajah tubuh utama Martial Dao. Namun, kabut itu sangat misterius dan dia tidak bisa melihatnya apapun yang terjadi. Seorang patriark di ambang kematian. Tubuh utama Martial Dao menjawab dengan lembut. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang ketika dia bertanya dengan tatapan menyipit, kamu dapat melihat melalui kultivasiku. Dia telah menyembunyikan ranah kultivasinya sepanjang waktu. Di mata orang luar, dia hanyalah sosok perkasa tubuh bersama biasa. Untuk berpikir bahwa latar belakangnya akan diekspos oleh satu kalimat dari tubuh utama Martial Dao. Sebenarnya, saat tubuh utama Martial Dao turun di atas Sekte Biduk Surgawi dan melepaskan kesadaran rohnya, dia telah menemukan patriark yang tersembunyi di perpustakaan. Tepatnya, setelah tubuh utama Martial Dao melepaskan kesadaran rohnya dan memindai tempat itu, dia tahu berapa banyak leluhur setengah bela diri dan sosok perkasa tubuh bersama yang dimiliki Sekte Biduk Surgawi. Bahkan, dia bahkan tahu berapa banyak dari mereka yang mengasingkan diri. Tidak ada tentang Sekte Biduk Surgawi yang bisa disembunyikan dari mata dan kesadaran roh dari tubuh utama Martial Dao. Kamu siapa? Tatapan lelaki tua itu berubah semakin dingin saat dia bertanya perlahan. Saya bela diri sunyi. Tubuh utama Martial Dao menjawab dengan lembut. Mustahil. Orang tua itu berkata dengan tegas, saya mendengar bahwa dua tubuh sejati Desolate Martial sudah berkumpul di Istana Enigma dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bagaimana kamu bisa menjadi dia? Petik 2. Tubuh utama Martial Dao tersenyum dan mengabaikannya. Kesadaran rohnya bergerak dan dia bersiap untuk mengumpulkan semua buku kuno di tempat itu. Tiba-tiba, orang tua itu berteriak pelan, penerangan astral. Kekuatan surgawi yang kuat menyebar dan bintang raksasa muncul di atas kepala lelaki tua itu. Itu turun dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan menusuk ke arah tubuh utama Martial Dao. Tubuh utama Martial Dao terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar memiliki keinginan mati. Terhadap cahaya bintang yang turun, tubuh utama Martial Dao menjangkau cahaya bintang dan meraih cakrawala. Sebuah tangan besar menyelimuti langit, mengancam akan mengganggu galaksi. Piak,
Saat berikutnya, telapak tangan yang meliputi surga meraih bintang di atas kepala lelaki tua itu dan menariknya turun dari cakrawala. Mata lelaki tua itu melebar karena shock yang dalam. Di dalam hatinya, sementara tubuh utama marsial Dao misterius, dia hanya leluhur setengah bela diri. Meskipun dia sudah tua, jika dia melepaskan kekuatan sucinya, dia pasti akan dapat melukai pria misterius berjubah ungu itu atau bahkan membunuhnya. Namun, lelaki tua itu tidak menyangka bahwa kekuatan sucinya akan dihancurkan oleh orang misterius ini dengan tangan kosong. Bintang takdir yang dia kembangkan ditangkap dari cakrawala oleh orang misterius ini. Yang paling penting, teknik yang dikeluarkan oleh orang misterius itu sebelumnya jelas merupakan keterampilan rahasia terkuat dari Sekte Biduk Surgawi, Tangan Pemetik Bintang. Hanya leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi yang memenuhi syarat untuk mengolah tangan pemetik bintang. Bagaimana pria misterius berjubah ungu ini mengetahuinya? Saat itu, Divan, leluhur setengah bela diri di Jue dan yang lainnya pergi ke kota Ping yang untuk membalas dendam pada Desolate Martial. Namun, mereka semua dibunuh oleh tubuh utama Martial Dao. Di antara mereka adalah leluhur setengah bela diri dari Sekte Biduk Surgawi, Illumination. Keterampilan rahasia itu diperoleh oleh tubuh utama Martial Dao dari tas penyimpanan penerangan leluhur setengah bela diri. Alasan mengapa tangan pemetik bintang adalah keterampilan rahasia terkuat dari Sekte Biduk Surgawi bukan hanya karena seberapa kuat itu. Lebih dari itu karena kekuatan suci tertinggi tersembunyi di tangan pemetik bintang. Jika seseorang mengolah tangan pemetik bintang hingga puncaknya, mereka mungkin dapat memahami kekuatan surgawi tertinggi, tangan pemetik bintang yang sebenarnya. Ketika dilepaskan, kekuatan suci tertinggi itu benar-benar dapat memetik bintang-bintang di cakrawala dan menggunakannya sebagai senjatanya untuk melawan musuh. Ye kamu. Orang tua itu sudah terdiam dan ekspresinya gelap. Umurnya akan segera berakhir dan roh esensinya menjadi sangat lemah setelah melepaskan kekuatan suci itu. Memikirkan bahwa kekuatan suci akan dihancurkan oleh tubuh utama Martial Dao dengan mudah. Tubuh utama Martial Dao memiliki ekspresi tenang. Setelah memetik bintang yang dipadatkan lelaki tua itu, dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Jepret, bintang itu dihancurkan oleh tubuh utama Martial Dao di depan lelaki tua itu. Pria tua itu bergidik seolah-olah dia disambar petir dan ekspresinya berubah menjadi lebih mengerikan saat kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat. Umurnya yang tersisa tidak dapat mempertahankan kerugian dan serangan berturut-turut. Patriark Mahayana ini akan mati bahkan tanpa tubuh utama Martial Dao menyerang. Di luar perpustakaan, di atas puncak Tian Kui, Penatua Zanlong dan dua leluhur setengah bela diri lainnya tidak pergi dan menunggu hasil akhir dengan sabar. Tak lama, aura gemetar menyebar dari perpustakaan. Bahkan melalui pintu yang tertutup rapat, tiga leluhur setengah bela diri di udara dapat merasakan fluktuasi kekuatan suci di perpustakaan. Penatua Sun telah menyerang. Penatua Zanlong senang dan tidak bisa menahan tawa. Leluhur setengah bela diri lainnya juga menghela nafas lega. Tidak peduli seberapa kuat pria misterius berjubah ungu itu, dia hanyalah leluhur setengah bela diri. Dia pasti akan mati melawan turunnya kekuatan suci. Cukup benar, setelah perkelahian pecah di perpustakaan, semuanya kembali normal dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ayo turun dan lihat siapa pria misterius berjubah ungu itu. Penatua Zanlong tersenyum lembut dan turun di depan perpustakaan dengan dua leluhur setengah bela diri di sampingnya. Berderak, saat mereka bertiga tiba di pintu masuk, pintu perpustakaan terbuka sendiri. Perpustakaan itu gelap dan dalam, memancarkan aura seram dan tenang yang bahkan tidak dapat ditembus oleh kesadaran roh Penatua Zanlong dan dua lainnya. Tiba-tiba, sesosok terbang keluar. Hati-hati. Ekspresi Penatua Zanlong dan dua lainnya berubah. Mereka tidak berani mengambilnya secara langsung dan mundur satu demi satu untuk menghindar. Bang! Sosok itu jatuh ke tanah tanpa bergerak. Pintu perpustakaan tertutup sekali lagi, menutup perlahan. Mereka bertiga memusatkan pandangan mereka dan melihat bahwa sosok yang tergeletak di tanah adalah Patriark Mahayana dari perpustakaan, Penatua Sun. Pada saat itu, mata Penatua Sun melebar dengan ketakutan yang tak ada habisnya di dalamnya. Tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuhnya dan dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Mati. Patriark Mahayana yang menjaga perpustakaan sudah mati. Ah! Penatua Zanlong dan dua lainnya berseru saat mereka merasa kedinginan mengalir di punggung mereka. Cepat dan beritahu Master Sekte. Leluhur setengah bela diri berkata buru-buru dengan suara gemetar. Bahkan tanpa pengingatnya, Penatua Zanlong sudah menamparkan tas penyimpanannya. Dia menarik jimat, merobeknya. Jimat itu hancur dan seberkas cahaya melesat ke dalam kehampaan, menghilang.
Ini adalah jimat mara bahaya untuk bala bantuan dari sekte dan pasti tidak akan digunakan kecuali sekte itu berisiko dimusnahkan.